أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat meneruskan kajian kita yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih di dalam kitab Bulughul Maram. Di halaman 61 kita masuk kepada sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفات الصلاة. Bab tentang sifat salat. Penjelasannya hayatuha wa kaifiyatuha, ya, tentang cara-caranya, bacaan-bacaannya. Nah, ini kembali kita kaji kembali. Meskipun saya yakin dan percaya bahwa ketika kita dulu masih belajar, baik itu di madrasah maupun belajar di tempat lain, sudah kita kaji. Tetapi untuk kesempurnaan dan mengingatkan kita semua, tidak lupa kita kembali mengkajinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta ila as-salati fa asbighil wudu'a. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a. Apabila Anda melaksanakan sholat, maka fa asbighi. Asbagho itu muradibnya persamaan katanya akmala, sempurnakan, akmal atau kamil, sempurnakan wudu. Nah, jadi ini adalah contoh yang sudah ditauladankan oleh Rasulullah, bahwa manakala kita sholat, sempurnakan wudu. Yang namanya wudu sempurna ya sudah kita ajarkan. Pertama kita mencuci tangan, kemudian menghisap air memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur, kemudian istinsaq, masukkan ke dalam hidung. Kemudian baru kita masang niat berwudunya, nawaitunya. Kemudian mencuci muka sampai 3 kali, mencuci tangan, 2 tangan sampai 3 kali hingga siku. Kemudian mengusap setengah kepala kita. Kemudian ditambah dengan sunnah mencuci kedua telinga kita, menghapusnya. Lalu kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Itu pun diulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian berdoa pada Allah. Jadi disempurnakan.
Dan bila perlu ditambah dengan doa-doa, enak. Allahumma wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putih bersihkanlah wajahku. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, sempurnakan wudu. Summa staqbilil qiblata fakabbir. Lalu kemudian menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat seraya takbir atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani. Lalu kemudian membaca dari Al-Qur'an ma tayassara, yang mudah bagi kita. Nah, jangan yang sulit-sulit, ya. Karena kalau bagi orang awam masih banyak ayat-ayat yang mungkin barangkali sulit bagi dia untuk menghafalnya. Tapi kalau bagi seorang hafiz Al-Quran tidak ada masalah. Yang penting lihat-lihat saja makmumnya. Jangan makmumnya nanti sudah tua-tua lalu sholat maghrib, ayat pertama surah Yasin, ayat kedua surah Tabarakalladzi atau Al-Mulk. Nah, itu membuat orang jera untuk sholat di masjid kita. Nah, jadi dilihat-lihat juga lah kondisi keadaan. Tapi kalau memang sholat taraweh, sholat sunat yang memang setiap malam 1 juz yang sudah khusus disepakati, tidak masalah. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku. Ruku sehingga tamaknina. Di ruku tamaknina. Tamaknina itu tenang. Mutma'innah, tenang. Ya. Jadi jangan patok ayam. Jadi kita ruku dengan tamaknina. Sekurang-kurang tamaknina itu adalah sekali kita membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, sekurang-kurang sekali. Yang afdalnya 3 kali. Summarfa hatta ta'dila qa'iman. Lalu kemudian bangkit untuk i'tidal setelah dari rukuk tadi. Bangkit tegak lurus, kembali i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu kemudian sujud. Nah, ini semuanya ini adalah persis apa yang kita lakukan sekarang. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kita bangkit lagi, duduk antara 2 sujud itu hingga dia benar-benar tatma'innah, tamaknina. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian duduk sujud kembali yang kedua. Nah, summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian itulah yang dilakukan pada sholat kita setiap rakaatnya. Apakah dia 3 rakaat seperti sholat maghrib, apakah dia 4 rakaat dalam sholat isya, zuhur dan asar, maupun 2 rakaat dalam sholat subuh. Seperti itulah yang kita lakukan. Nanti ada tambahan seperti sholat subuh, ada kunutnya. Nah, itu yang ditauladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semua hadis ini ada penjelasan, ada syarahnya. Ini adalah hadis tentang sifat-sifat sholat daripada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sholat yang tidak pakai ruku, yang tidak pakai sujud, itu bukan dicontohkan oleh Nabi. Artinya kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, dia buat-buat baru. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Apa ya? Itu yang disebut dengan bid'ah sesat. Bukan yasinan, bukan tahlil. Nah, ini yasin dan tahlil dibid'ahkan. Yasin itu adalah Al-Quran. Tahlil la ilaha illallah. Memang kita disuruh. Menurut perspektif kita aswaja ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya bid'ah itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang tidak ada hadisnya dalam ibadah. Dalam ibadah mahdhah. Ini sholat nih. Ibadah mahdhah. Ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaannya sudah dicontohkan, ya. Kemudian gerak-geriknya, kerjanya sudah dicontohkan. Andai kata membuat baru dalam hal ini, itulah yang disebut dengan bid'ah dhalalah, sesat dan menyesatkan. Itu seperti yang kemarin temuan kami dari majelis ulama, ada orang sembahyang Jumat tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, sembahyang Jumat. Aliran sesat. Nah, namanya kelompok tauhid qalbi. Nah, jadi guru-gurunya sudah kita panggil, murid-muridnya sudah kita interogasi, sudah kita investigasi, kita tanya-tanyai, ternyata memang sesat dari perspektif ibadahnya itu, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Wa an Abi Humdin As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Humdin As-Sa'id, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah salat, idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir, melakukan takbir atau kabbar, ja'ala yadayhi, dia melakukan atau mengangkat kedua tangannya, azwa mankibaini, sampai lurus dengan bahunya. Ah, ini Bapak-bapak hadirin sekalian, lurus dengan bahu. Allah. Jangan macam ini. Kalau banyak mengangkat tangan, oh, tinggi ni ya. Ya? Allahu Akbar. Terlalu tinggi. Dia bilang hadzwa mankibain, lurus, sejajar. Sejajar, dan menurut mazhab Syafi'i, ya, jari-jari kita ini luruskan dengan telinga. Bila perlu nih, kalau untuk tahap belajar kita sentuh telinga kita nih, dan menghadapkan ke arah kiblat. Jangan seperti ini, jangan seperti ini, atau jangan pula terlalu kembang seperti ini. Nah, ini tari Bali. Apa ya? Kacak itu. Jadi dikembangkan sedikit saja, dibuka sedikit saja. Jangan dirapatkan, dibuka sedikit saja sehingga angin bisa lewat. Allah. Mari semua kita praktek. Angkat tangannya. Allah. Kira-kira sudah sejajar belum dengan daun telinga kita? Jempolnya. Allah. Nah, ini aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada versi lain tapi bukan aswaja, yang pas di depan dada. Nah, seperti orang perana sakti ya. Nah, di sini idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi. Jadi mengangkat takbir itu
serentak dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Tidak boleh terbalik tuh. Akbar Allah, tidak boleh. Harus lafzul jalalah lebih dulu, kemudian baru akbar. Jadi terkait dengan takbiratul ihram, kita melihat di dalam Safinatun Najah ada keterangan syarat-syarat takbir. Nah, ya. Syarat-syarat takbir. Supaya kita jelas apa saja yang menjadi syarat takbir. Faslun surutut takbiratul ihrami sittata asyar. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Nah, banyak. Jadi untuk pertama membuka itu baik, itu 16 syaratnya. Jadi tidak sembarang ngangkat itu kan. Ini saya lihat banyak orang ngangkat sembarangan saja. Allah. Ada yang lebih fatal lagi terbalik. Sami Allahu liman hamidah. Terbalik. Kayak sepele bisa sami Allahu liman hamidah. Gitu kan. Jadi untuk mengangkat takbir itu harus ada 16 syarat di dalam Safinatun Najah. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Jadi pada saat kita mengangkat takbir itu ya, dibaca halatal qiyami ketika berdiri fil fardi pada sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyyati, dia mesti berbahasa Arab. Nah, itu syarat tuh. Tidak boleh bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, tidak boleh. Mesti bahasa Arab. Tidak boleh juga bahasa Padang, tidak boleh. Nah, tentang orang Padang lah. Allah nan gadang. Nah, tidak boleh. Atau orang Jambi, Allah besarnya. Jangan mentang-mentang ibu kota orang-orang Betawi Allah gede banget. Nah, tidak boleh. Harus bahasa Arab. Nah, itu takbir syarat pertama. Ya, pada saat mengangkat kedua tangan dalam keadaan posisi berdiri pada sholat fardu ya, pada sholat fardu ya. Nah, dia harus mesti berbahasa Arab. Wa antakuna bil lafzil jalalati, dan melapaskan lafzul jalalah Allah. Nah, lafzul jalalah itu Allah. Walab bilafzi akbar, lafaz Allah dan akbar. Nah, dua kata itu. Syaratnya itu harus dua kata itu. Wat tartibu, nah, syarat berikutnya tertib, berurutan. Allah akbar. Ya, tertib bainal lafzaini, tertib antara dua nih. Mana yang nomor satu, mana yang nomor dua. Jangan terbalik. Akbar Allah, jangan terbalik. Wa alla yumidda hamzatal jalalati. La yumidda, mat, tidak boleh dipanjangkan hamzahnya pada lafzul jalalah. Allahu akbar. Nah, tidak boleh. Nah, ada tuh imam yang sholat asar apa dia. Pernah saya jadi makmum di belakangnya, kebetulan lagi di jalan mampir. Allah menyalahi. Jadi dia bilang dalam kitab ini la yumidda hamzatal jalal, tidak boleh dipanjangkan hamzahnya pada kalimat Allah. Biasa saja Allah, jangan Allah, lain lagi.
artinya pun lain nanti itu ya. Wa adamu maddi ba'i akbar, dan juga jangan dipanjangkan pada kata-kata ba. Ba, huruf ba pada kata-kata akbar. Allahu